Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Lestari. Saya akan mempresentasikan materi ilmu sosial budaya yang berjudul Kemajemukan dalam Dinamika Sosial Budaya. Keragaman yang terdapat dalam kehidupan sosial manusia melahirkan masyarakat majemuk. Majemuk berarti banyak ragam, beraneka, dan berjenis-jenis. Konsep masyarakat majemuk pertama kali diperkenalkan oleh Furnifal tahun 1948 yang mengatakan bahwa ciri utama masyarakat adalah kehidupan secara berkelompok yang berdampingan secara fisik, tetapi terpisah oleh kehidupan sosial dan tergabung dalam sebuah satuan politik. Konsep ini merujuk pada masyarakat Indonesia pada masa kolonial. Masyarakat Hindia Belanda waktu itu dalam pengelompokan komunitasnya didasarkan atas ras, etnik, ekonomi, dan agama. Masyarakat tidak hanya terkelompok antara yang memerintah dengan yang diperintah, tetapi secara fungsional terbelah berdasarkan satuan ekonomi, yaitu antara pedagang Cina, Arab, India, dan kelompok petani bumi putra. Masyarakat dalam satuan-satuan ekonomi tersebut hidup pada lokasi masing-masing dengan sistem sosialnya sendiri, meskipun di bawah kekuasaan politik kolonial. Konsep masyarakat majemuk Furnifal di atas dipertanyakan validitasnya sekarang ini, sebab telah terjadi perubahan fundamental akibat pembangunan serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Usman Pelli mengkategorikan masyarakat majemuk di suatu kota berdasarkan dua hal, yaitu pembelahan horizontal dan pembelahan vertikal. Secara horizontal, masyarakat majemuk dikelompokkan berdasarkan 1. Etnik dan ras atau asal-usul keturunan. 2. Bahasa daerah. 3. Adat istiadat atau perilaku. 4. Agama. 5. Pakaian, makanan, dan budaya. Secara vertikal, masyarakat majemuk dikelompokkan berdasarkan 1. Penghasilan atau ekonomi. 2. Pendidikan. 3. Pemukiman. 4. Pekerjaan. 5. Kedudukan dan sosial politik. Seperti telah diuraikan di atas, hal-hal demikian dapat dikatakan sebagai unsur-unsur yang mempengaruhi keragaman masyarakat. Keragaman atau kemajemukan masyarakat terjadi karena unsur-unsur seperti ras, etnik, agama, pekerjaan atau profesi, penghasilan, pendidikan, dan sebagainya. Pada bagian ini akan diulas
tentang kemajemukan masyarakat Indonesia karena unsur-unsur ras dan etnik. 1. Ras. Berdasarkan karakter biologis, pada umumnya manusia dikelompokkan dalam berbagai ras. Manusia dibedakan menurut bentuk wajah, rambut, tinggi badan, warna kulit, mata, hidung, dan karakteristik fisik lainnya. Jadi, ras adalah perbedaan manusia menurut atau berdasarkan ciri fisik biologis. Ciri utama pembeda antar ras antara lain ciri alamiah rambut badan, warna alami rambut, kulit, dan iris mata, bentuk lipatan penutup mata, bentuk hidung serta bibir, bentuk kepala dan muka, ukuran tinggi badan. Misalnya, ras Melayu secara umum bercirikan kulit sawo matang, rambut ikal, bola mata hitam, dan berperawakan badan sedang. Ras Negro bercirikan kulit hitam dan berambut keriting. 2. Etnik atau suku bangsa. F. Bar menyatakan etnik adalah suatu kelompok masyarakat yang sebagian besar secara biologis maupun berkembang biak dan bertahan, mempunyai nilai budaya sama dan interaksi sendiri, dan menentukan sendiri ciri kelompok yang diterima kelompok lain dan dapat dibedakan dari kelompok lain dan dapat dibedakan dari kelompok populasi lain. Secara etnik, bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk dengan jumlah etnik yang besar. Berapa persis jumlah etnik di Indonesia sukar untuk ditentukan. Sebuah buku pintar rangkuman pengetahuan sosial lengkap menuliskan jumlah etnik atau suku bangsa Indonesia ada 400 buah. Klasifikasi dari suku bangsa di Indonesia biasanya didasarkan sistem lingkaran hukum adat. Van Vollenhoven mengemukakan adanya 19 lingkaran hukum adat di Indonesia. Keanekaragaman kelompok etnik ini dengan sendirinya memunculkan keanekaragaman kebudayaan di Indonesia. Jadi, berdasarkan klasifikasi etnik secara nasional, bangsa Indonesia adalah heterogen. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.